Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi ada proteksi, jadi seperti itu. Oke. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend, referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. YouCast, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Enggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Yang kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia resmi menghapus tenaga honorer mulai November 2023 mendatang. Dengan penghapusan ini bukan tidak mungkin para tenaga honorer saat ini menjadi pengangguran dan justru menjadi beban negara. Lalu apa yang menjadi dasar dari penghapusan tenaga honorer ini? Tepatkah penghapusan dilakukan di saat ekonomi masyarakat sedang dalam masa pemulihan? Inilah YouTube, tenaga honorer, riwayatmu kini. Mimpi buruk jadi nyata. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah pada 2023. Keputusan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang menyatakan pegawai non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Namun penghapusan tenaga honorer berpotensi terhadap pelayanan publik dan bertambahnya jumlah pengangguran. Mengingat jumlah tenaga honorer yang tersedia di tiap instansi pemerintah tidaklah sedikit. Penghapusan tenaga honorer, jurus jitu atau timbul masalah baru. Tenaga honorer riwayatmu kini, topik YouTube edisi kali ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Ulasan TV, Kabid Kopri Pengadaan dan Sistem Informasi Kepegawaian BKD dan Kopri Provinsi Kepri, Herna Rosita. Bu Herna, terima kasih.
kasih. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Ya, kita juga mengundang pengamat kebijakan publik umrah, Alfiandri. Pak Alfiandri, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Selalu kita sehat semua. selalu kita semua. Melalui sambungan Zoom kita sudah terhubung dengan Vera Hanggriani, tenaga honorer dari Pemko Tanjung Pinang. Saya mungkin akan mulai ke Bu Herna terlebih dahulu. Bu Herna, bisa jelaskan kepada masyarakat barangkali, apa alasan dari pemerintah pusat di bawah Kemenpan RB menghapus pegawai dengan status honorer di badan pemerintah mulai 2023, Bu? Iya, terima kasih. Mungkin sebelumnya perlu dipahami lagi isi dari PP 49 2018 itu tentang manajemen P3K memang sudah disebutkan gitu. Paling lama 5 tahun tenaga non PNS harus sudah habis gitu ya sampai dengan tahun 2023 gitu. Jadi harapan dari PP ini setiap tahunnya dari 2018 sampai dengan 2023 itu tenaga non PNS selesai gitu. Jadi sebenarnya ini bukan ujuk-ujuk di tahun 2023 ditetapkan selesai gitu. Oke, dasar dari pemerintah menetapkan PP 49 2018 apa, Bu? Kalau itu mungkin dari Undang-Undang 5 2014-nya ya tentang ASN, bahwa tenaga ASN itu terdiri dari 2, PNS dan P3K gitu. Tidak ada istilah lain selain PNS dan P3K gitu. Oke, kemudian saya ingin tahu berapa jumlah tenaga honorer di lingkup pemerintah provinsi saya, Bu? Kalau provinsi tenaga apa? Honorer. Honorer itu provinsi. di kita tuh ada dua istilah ya, ada PTT dan THL gitu. Ada lagi tenaga PTK non ASN yang untuk tenaga kependidikan gitu. Jadi kalau ditotalkan secara keseluruhan itu mencapai 7.000. Itu di tingkat provinsi saja Ya, atau provinsi melingkup saja. kabupaten kota? Enggak, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oke, kalau untuk yang kabupaten kota ada datanya? Belum, kalau di kami belum ada. 7.000 jumlah 7.000. pegawai pemerintah non PNS berarti Ya, ya? non ASN. Jumlahnya. Non Oke, itu ASN. paling banyak di instansi mana saja? Macam-macam sih, jadi belum bisa didetailkan gitu, tapi secara total 7.000 lebih. 7.000 lebih pegawai pemerintah non PNS seperti ya, Bu ya? non ASN. Non ASN, sorry. Oke, kemudian didominasi oleh dinas mana saja tadi belum dapat datanya ya, Bu? Ya, kalau detailnya sih belum. Oke, belum dapat datanya. Kira-kira pemerintah saat ini kewalahan tidak jika nantinya penghapusan dari tenaga honorer ini akan dilakukan di 2023, Bu? Iya, kalau kami dari BKD dan Korpri, perintah dari gubernur yang melakukan pendataan. Jadi kami mendata seluruh tenaga non ASN itu di setiap OPD-nya berapa, dan kami mendata kira-kira jabatan apa seandainya nanti ada kebijakan, jabatan apa yang bisa diisi oleh tenaga non ASN ini gitu. Jadi sekarang kami dalam proses pendataan. Oke, gitu. dalam proses pendataan. Iya. Progresnya seperti apa sekarang? Iya, sedang melaksanakan pendataan itu ya. Mungkin kalau pendataannya sih mungkin hampir selesai. Tapi setelah selesai pendataan di kami laporkan ke gubernur. Oke, gitu. barangkali bisa dijelaskan kepada masyarakat, ini sistemnya pada 2023 akan dipangkas semua yang non ASN yang sebanyak 7.000 tadi, atau secara bertahap nantinya akan dilakukan? Kalau kebijakan itu kami belum tahu. Kalau dari BKD kami belum tahu, karena perintahnya sekarang mendata, kemudian nanti gubernur yang mengambil kebijakan. Oke, gitu. Seperti apa? Perintah dari gubernur hanya untuk melakukan pendataan saat ini. Ya. Seperti itu. Oke, yang nantinya akan menggantikan tenaga honorer ini jika nantinya dipangkas semua di 2023? Iya, kalau kami sih belum tahu. Belum tahu. Tapi tenaga seperti outsourcing apa. yang kemarin digaungkan oleh Kementerian Pusat seperti apa? Ya, kalau dari peraturan itu kan ya, tenaga outsourcing itu ada 3 ya, ada pengamanan, kebersihan, sama pengemudi gitu. Jadi mungkin itu juga kebijakannya nanti mungkin nanti gubernur yang memutuskan gitu. Dari kami sih masih dalam proses pendataan. Oke, tapi gitu. belum ada langkah yang pasti di 2023 Iya, nantinya belum. jika dihapus, kemudian nanti strategi seperti apa gitu Iya, ya? kalau dari Karena kami sih belum sebanyak ada. 7.000 ya, Bu ya? Iya. Oke, baik. gitu. Pak Alfiandri, saya ingin bertanya, ini saya analogikan mimpi buruk menjadi nyata. 2018, 2023 sekarang akan dihapus. Tenaga honorer di badan pemerintah. Tepatkah keputusan ini, Pak? Ya, tentu semangatnya adalah
reformasi birokrasi. Kita tahu persis bagaimana skenario pemerintah untuk meningkatkan kinerja layanan publik, ya, tentang bagaimana peningkatan investasi dan bagaimana tentang proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Tentu salah satunya mau tidak mau ada salah satu persoalan yang ada di tengah-tengah birokrasi, yaitu pemerintah justru mengabaikan memperhatikan hak-hak kemanusiaan dan justru pelaku utamanya adalah pemerintah. Maka daripada itu spirit reformasi birokrasi, ya, dari agenda reformasi 98 untuk memperbaiki Indonesia lebih baik ke depannya, maka ini bukan mimpi buruk. Ini justru memperbaiki proses penyelenggaraan pemerintahan dilihat dalam aspek aparatur sipil negara, terutama tentang orang-orang yang berada di dalam organisasi birokrasi pemerintahan. Nah, ini SDM, sumber daya manusia yang harus diperhatikan. Nah, ini bukan mimpi buruk, ini adalah agenda baik untuk mengangkat harkat martabat manusia. Kalau tidak, wajarkah orang yang bekerja tungkus lumus, dibayar tidak wajar? Jangan ada istilah kais pagi, makan siang, habis siang, malam terdiam. Nah, ini kan nggak boleh. Jadi ini harus ada upaya penselarasan penyelamatan sumber daya manusia yang bekerja, manusia produktif berada di organisasi birokrasi pemerintah. PP nomor 56 2012 juga menjelaskan tenaga honorer diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Perekrutan seringkali tidak melewati proses resmi dan juga tidak diatur dalam undang-undang ASN. Komentar Anda seperti apa? Ya, sederhana. Boleh nggak kita main belakang? Saya coba tanyakan kepada siapapun yang ada di ruangan kita ini, ya kan? Ada orang baik benar bisa mampu bekerja, lalu tidak bisa berbuat apapun karena nggak punya cantolan, nggak punya canam, nggak punya siapapun untuk backup atau backing. Logika apa gitu? Nalar sehat mana yang bisa menerima itu? Gitu. Nah, jadi saya pikir ini ya cara baik, cara cerdas untuk bisa mengangkat harkat martabat organisasi juga. Bukan hanya sekedar manusia, tapi organisasi juga harus diperhatikan. Oke, barangkali itu. PP nomor 49 tahun 2018 juga menjelaskan masalah tenaga honorer ini ya Pak ya, yang akan berakhir di 2023. Dasar dari PP 49 2018 apa Pak? Iya, PP 49 ya terkait manajemen P3K tersebut ya mengangkat dan memastikan ya orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang ahli, orang-orang yang expert dan mampu bekerja dengan ya benar sesuai dengan kemampuan. Nah, tentunya spirit ini adalah interpretasi menjelaskan dari Undang-Undang 5 tahun 2014 ya tentang aparatur sipil negara. Nah, justru dengan adanya PP ini lebih mengkerucut ya sumber daya manusia apa yang dibutuhkan organisasi negara. Jadi ada istilah dalam birokrasi ya, ada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dua skema ini harus bisa memenuhi standar pengisian pada saat perencanaan pengadaan sumber daya manusia. Tentunya skenario P3K ada di Undang-Undang 5 2014 itu kan ada ASN, itu ada PNS dan P3K. Nah, ini skenario untuk wilayah pekerjaan, keuangan, kepegawaian, ya, kebijakan strategis lain itu kan diisi oleh PNS. Untuk support cukup diisi oleh P3K, tapi bukan berarti tidak menyamakan. Ya, ada tugas-tugas strategis yang sangat strategis tidak bisa diisi oleh PNS, tapi oleh P3K. Ya, jadi ini adalah langkah untuk mendapatkan hak yang sama secara konstitusional. Orang bekerja dan mengabdikan diri kepada negara dan negara tidak menghambur-hamburkan uang dengan tidak tepat sasaran. Nah, kalau dia P3K tentu progresifnya sangat jelas, real. Ya, jadi bisa mana kebutuhan organisasi yang harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten. Tentu skenarionya dan skemanya. Kalau Undang-Undang 5 2014 melalui manajemen PNS, usia penerimaan pegawai itu kan usia sampai dari 35 maksimal mentok ya. Terakhir untuk S1 dan S2 usia 40 untuk terima S3. Nah, tentu kalau ada yang kredibel, yang mampu, ternyata usianya di atas 40, dia dibutuhkan oleh negara. Maka apa skema untuk menerima mereka? Adalah melalui P3K. Ada formasi yang tidak bisa dibuka oleh kemampuan keuangan negara.
Maka untuk menyelamatkan organisasi dibutuhkan orang yang ahli dan mampu bekerja secara organisatoris dan tim, maka skenario adalah P3K. Oke, baik. Bu Herna, saya ingin tahu sebenarnya seberapa penting peran tenaga honorer ini di pemerintah provinsi khususnya? Iya, kalau sekarang sih kita mengandalkan PNS dan P3K, jelas kita kekurangan kalau dengan jumlah itu ya. Jadi kita memang membutuhkan tenaga yang lebih. Ya, mungkin dalam selama ini langkah mudahnya mungkin setiap ya kita gitu ya merekrut tenaga PT atau THL gitu. Jadi memang kita memang membutuhkan tenaga itu. Oke, persiapan gitu. karena kan ini arahan dari pemerintah pusat ya, turun langsung ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Arahan sudah jelas. Kemudian persiapan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti apa? Jika 7.000 pegawai non-ASN tadi. Itu tadi kami melakukan pendataan. Pendataan itu dari setiap OPD kan mereka punya anjab dan abikanya gitu ya. Jadi ada jabatan yang bisa diisi oleh P3K gitu. Jadi jabatan yang bisa diisi P3K itu kita lakukan pendataan. Tenaga PTT dan THL itu disesuaikan, dimasukkan dalam anjab ABK-nya dan jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Oke, gitu. baik. Kekhawatiran Pak Alfiantri selama ini kan bagi tenaga honorer jika nantinya mereka tidak direkrut lagi di 2023 adalah pengangguran akan ada timbul. Wait, tunggu dulu. Kita jangan bicara masalah apa yang disampaikan Ibu Bu Herna. Bu Herna ya. Ini logika salah itu. Oke. Rasio penerimaan PNS itu ada hitung-hitungannya. Jadi jangan ada alasan saya yakin dan percaya seolah-olah begitu ya narasinya kami kewalahan. Apa yang dikhawatirkan nggak ada gitu loh. Setiap terima itu ada rasio. Ya, saya salah satu orang yang juga pernah menghitung rasio penerimaan dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Saya tahu persis 1 banding berapa untuk layanan publik. Ya, loh pegawai provinsi itu kerjaan apa sih sebenarnya? Nanti kan masyarakat juga bekerja bertanya itu. Jadi P3K juga diterima itu sebenarnya pekerjaannya itu apa? Apakah kerjaan administrasi atau kerjaan di lapangan? Ini tentu, makanya hati-hati ya. Kalau saya bilangnya hati-hati teman-teman di birokrasi untuk menyampaikan segala opini yang bisa menyesatkan apa yang menjadi sebuah agenda reformasi saya bilang. Ya. THL, honorer, PTT atau apapun istilahnya jangan dijustifikasi sebagai alat pembenaran. Ini salah saya bilang dari awal. Ya. Dari awal prosesnya sudah salah. Masa saya sudah katakan di awal, tolong ya, jangan main belakang dong. Jangan cara-cara yang nggak benar ngambil orang. Kalau ada apa mengapa, kalian ini kan paling pandai politik cuci tangan nih saya bilang. Pegawai honorer misalnya jatuh musibah. Ya, siapa yang memproteksi saya bilang? Tidak ada undang-undang yang mengatur ini. Tidak ada undang-undang. Kalau dilakukan pembayaran temuan, nanti kalau ditemuan oleh BPK dan audit BPKP, kemana kalian? Jangan lari, jangan kalian main belakang lagi. Ya, budaya korupsi nepotisme itu. Oke, berarti Anda menilai bahwa keputusan dari pemerintah pusat untuk merampingkan, bukan merampingkan, tapi menjaga penyelenggaraan organisasi dengan baik dan benar, itu yang harus diluruskan mindset kita. Oke, baru kemudian anggapan dari sebagai tenaga honorer bahwa mereka nantinya akan menganggur jika tidak ada rekrutan dari. Saya tidak mau menggunakan istilah ini konsekuensi logis. Saya tidak ingin menggunakan istilah kata-kata itu. Tapi ini adalah tugas negara setelah ini saya bilang. Ada proses yang salah di awal, jangan dibiarkan. Ya, honorer, PTT, THL, ya itu kan proses yang salah. Undang-undang tidak ada menggunakan dua istilah kata honorer, PTT ataupun THL. Kalian sudah menerima itu, punya tanggung jawab loh. Ya, negara harus bertanggung jawab. Saya bilang Pak Menpan juga harus bertanggung jawab. Gubernur, wali kota, menteri juga harus bertanggung jawab. Secara undang-undang, apalagi yang namanya nyawa warga negara itu dilindungi oleh negara. Nah, tugas tanggung jawabnya apabila terjadi pemutusan hubungan sepihak ya atas nama perintah undang-undang ya tentunya harus dipikirkan skenarionya, skema kerjanya. Nah, boleh baru kita gunakan istilahnya bukan istilah kewalahan, tapi rasio perhitungan layanan publik yang berstandarisasi. Ini yang harus dipikirkan. Tetapi Pak Alfiantri, kita menilai bahwa dampak penghapusan itu tadinya 7.000, bahwa yang disampaikan oleh Bu Herna tadi akan kesulitan nantinya. Kemudian 7.000 yang nanti dipangkas, apakah berdampak pada pelayanan publik, Pak? Tidak. Kalau pegawai yang ngerti kerja ya, kecuali pegawai beban negara. Ya, kerja mau enak, hasil mau besar, enggak mungkin itu.
Jadi kerja juga mau enaknya saja. Anda disumpah loh. Saya juga pegawai negeri, saya disumpah. Ya ada tugas dan tanggung jawab yang melekat di dalam diri kita. Berarti dengan penghapusan tenaga honorer nantinya tidak akan memberikan dampak apapun secara signifikan, kecuali ini yang terjadinya dampaknya adalah terjadi guncangan ekonomi, akan terjadi inflasi. Ya, karena bagaimanapun punya konsekuensi. Ya, secara statistika apabila sumber daya manusia dikesampingkan menjadi poros utama dalam penyelenggaraan organisasi negara, ya kan jadi persoalan, akan jadi polemik. Maka saya bilang skenario dari awal sudah siapkan. Yang dilakukan oleh teman-teman Pemprov misalnya, Pemda, misalnya KL, Kementerian Lembaga, harus disusun bukan hanya data, tapi skema alternatif berikutnya. Eksekutif legislatif berpikir keras untuk bagaimana solusinya. Nah, karena negara sudah berpikir ini agenda reform. Ya, jadi adalah kalau memang sekiranya dibutuhkan adalah orang-orang yang membackup ini, bukan perusahaan kerjasama pihak ketiga untuk mengajak orang-orang ini kembali pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap, ya. Tapi jangan sampai teman-teman mengatakan, wah kita kewalahan, nanti kita buka audit investigasi tentang ABK-nya, alias jabatan dan alias kerja. Jangan lari loh kalau kita kejar, saya bilang. Kita bisa bertanggung jawab, kami bisa melakukan audit itu, audit mutu manusia itu. Nanti jangan sampai kepala dinas, kepala badan, cuci tangan gitu. Oke, baik. Berarti tanggapan Anda seperti apa, Bu? Pak Alfiandri menyatakan bahwa tidak akan terjadi kesulitan lah bagi pemerintah provinsi jika nanti tenaga honorer ini akan dihapus. Ya, kalau ya maksudnya dalam satu perangkat daerah kan punya ABK-nya tadi ya, analisis beban kerjanya itu sudah dilegalkan gitu ya. Artinya itulah kebutuhan dari satu OPD, satu perangkat daerah itu. Jumlahnya berapa dan jabatan apa saja gitu kan. Jadi berdasarkan itulah kita akhirnya mengetahui ternyata kita membutuhkan kekurangannya ini gitu ya. Jadi situ bisa dilihat detailnya gitulah apa saja yang kita butuhkan dan berapa jumlahnya gitu. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan mengetahui mekanisme apa yang dapat ditempuh oleh tenaga honorer nantinya jika ingin tetap bekerja di pada pemerintah. Tetap di program itu. News. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News setiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan satu kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan kehidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Ya. Jadi harus ada proteksi, seperti itu. Oke. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend. Referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga? Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. YouCast, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi, membuat dan menciptakan perubahan-perubahan, Bekerja dengan ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Enggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube,
Informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Yang kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya. Ya, kita kembali lagi di program YouTube bersama saya Farin Bahri, tenaga honorer riwayat Mukini. Kita akan mendengarkan pernyataan dari Sekretaris Daerah Provinsi KP berikut ini. Yang harus dua sisi dipikirkan. Karena kalau semua harus dihapuskan, pengangguran terbuka juga akan naik. Kemana mereka akan bekerja? Ya, makanya cara mendidik sekarang yang harus diubah, yaitu kemandirian dan kepiawaian untuk memprofesikan dirinya, sehingga mampu bekerja dimanapun dan mampu menghasilkan apapun. Ya, itu tadi pernyataan dari Adi Prihantara, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri. Tanggapan Anda, Pak Priandi? Ya, tentu ketakutan adalah pengangguran terbuka. Ya, siap untuk bekerja dalam kondisi apapun ya, dan bagaimanapun. Nah, tentu kita tangkap ya kekhawatiran pengangguran terbuka. Kalau perencanaan kerja 2018 sampai 2003 itu sudah disusun dengan baik dan benar, pernyataan ini nggak muncul. Ya, kalau pemerintahannya bekerja, ya, kalau logika struktur otak dan pemikirannya terbuka dari awal untuk bagaimana menyelesaikan ini sudah diingatkan dari awal setelah Undang-Undang 5 2014 keluar, diturunkan menjadi PP 49 ya, tentang manajemen P3K, ini sudah selesai urusannya, ya, nggak ada bahasa kekhawatiran. Ini karena tadi kerja nggak beres ya. Pemerintahan ini terutama ya pemerintahan daerah itu selalu tidak pernah menyelesaikan pekerja itu dengan baik dan benar, ya, selalu lambat. Ya, jadi betul-betul istilah dalam teori birokrasi ya dan anggapan masyarakat tentang birokrasi itu lambat, gemuk, ya, dan lain sebagainya dengan negasi negatif. Ini betul-betul menjadi sebuah fakta dan kenyataan. Sebenarnya kalau sudah 2018 disusun, 2019 mulai dicanangkan alternatif solusi sampai 2033, ini nggak ada bahasa begini karena menginabobokkan. Dan mohon maaf, selama ini sistem demokrasi kita ya mengatakan para politisi ada bargaining position antara legislatif dengan eksekutif. Oke, gue damai nih sama lu nih katanya, atau saya damai dengan urusan-urusan ini secara ini, tolong amankan, saya nitip orang di sini. Justru mohon maaf tersandra birokrasi kita. Saya sedih di situ. Maka sebenarnya mohon maaf, harapan saya di tahun 2022 ini kerja keras Pak Adi Prihantara sebagai sekda baru dia. Dia juga jangan kerja ya menyenangkan hati gubernur ya dengan ABS asal Bapak senang. Ini kerja keras. Ya, saya orang yang paling getol dan paling keras membicarakan siapa sekdanya, dan saya terus bermanuver untuk ya walaupun lamanya 6 bulan, kasihan Pak Adi itu dan Bu Misni Pak Sarwisen menunggu kepastian ya. Akhirnya dong itu saya sudah tahu lah bagaimana apa yang terjadi kan. Tapi yang jelas ini kerja berat sebelum. Banyak begitu PR ya, dosa-dosa masa lalu oleh birokrasi sebelumnya harus diselesaikan. Maka salah satunya kesalahan tentang 2018 sampai 2003 terhadap tenaga honorer harus diselesaikan untuk memanusiakan manusia sebenarnya sudah tuntas di 2022 ini. 2023 kita ada launching saja. Skenarionya ini, skemanya ini, langkahnya ini. Nah, tentu ini yang harus disiapkan. Lagi saya tanyakan, mungkin kalau ditanya sama teman-teman di Pemda hari ini, BKD terutama, jujur aja mereka anfal. Bingung gua mau ngaji ngapain nih? Ya karena otaknya nggak pernah berpikir untuk itu. Maunya enak aja gitu. Oke, baik. Bu Herna, bagaimana transisi akan berlangsung, Bu? Penghapusan tenaga honorer ini akan berlangsung nantinya. Bahwa Menpan RB menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian ya untuk menentukan status kepegawaian paling lambat 2023. Hingga saat ini belum ada mekanisme itu dibuat oleh pemerintah provinsi, seperti apa? Iya, belum ada sih, belum ada. Transisinya pun juga belum ada. Akan seperti apa? Belum ada. Betul-betul masih pendataan.
Betul-betul masuk Begitu. pendataan. Proses selanjutnya seperti apa nantinya? Belum tahu juga kalau dari kami. Belum tahu juga ya. Tapi yang jelas jabatan jabatan yang bisa diisi P3K itu sudah diatur juga dari Kemenpan RB-nya 76 2022. Jadi jabatan yang bisa diisi itu ada 187 jabatan. Jadi itu secara nasional. Mungkin untuk Pemda, untuk provinsi mungkin ada sekitar 81 jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Dan dengan spek kualifikasi pendidikannya sudah diatur juga. Yang minimal D3. Jadi mungkin ada tenaga non ASN yang di bawah D3 yang menurut saya gitu, saya pribadi belum tahu mau diapakan. Oke, gitu. kemudian menjelaskan ini kepada tenaga honorer seperti apa, Bu? Bahwa belum ada kepastian pun dari pemerintah akan seperti apa nanti nasib mereka akan dibawa? Memang belum ada penjelasan, belum. Tidak Karena ada memang penjelasan? belum Kemudian ada. komunikasi tenaga honorer kepada BKD barangkali dan Kopri seperti apa? Kalau mereka ke kami ya enggak, ya mungkin ke gubernurnya mungkin ya, kalau ke BKD sih enggak. Cuman kalau ya itu pendataan sih lebih kami ke pendataan OPD memberikan data mereka ke kami, jabatan apa aja yang mereka butuhkan. Gitu. Sejauh ini yang diprioritaskan oleh pemerintah provinsi seperti apa? Jabatan-jabatan apa saja, Bu? Sesuai sama ABK-nya. Sesuai sama ABK yang sudah ditentukan. Masing-masing OPD beda-beda gitu. Jadi lebih kepada pelayanan, kesehatan atau pendidikan barangkali? Keseluruhannya, masing-masing OPD. Oke, mekanisme dari pemerintah pusat apakah sudah turun, Bu? Belum juga? Dari kami belum ada. Itu turunannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang mengkondisikannya? Kalau dari suratnya itu ya justru pemerintah pusat menyerahkan ke Pemda untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kebijakan yang ada di gubernur seperti apa gitu. Oke, di tahun 2023 nanti pendaftaran CPNS dan P3K apakah akan dibuka? Kalau untuk sampai dengan hari ini pengadaan itu cuman dari jalur P3K. CPNS nggak ada gitu. P3K. Formasi yang dibutuhkan? Kalau awalnya dari 2022 di awal kita udah mengusulkan sebanyak 500 guru, 70 tenaga teknis. Oke. Gitu. Lebih kepada tapi itu belum di ACC. Belum final. Oke. Gitu. Kita komunikasi dulu dengan Bu Vera, salah satu tenaga honorer di Pemko Tanjung Pinang. Selamat siang, Bu Vera. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Bu Vera, saya pastikan dulu Anda tenaga honorer di Pemko Tanjung Pinang, benar? Betul. Oh iya. Saya bekerjanya di kantor Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari. Oke, sudah berapa lama Bu Vera? Saya pertama kerja itu TMC-nya 1 September 2005. Saya bekerja di SMK Negeri 1 sebagai tenaga kependidikan, tepatnya di tata usaha selama 11 tahun. Habis itu saya mutasi ke kantor kelurahan ini semenjak dari tahun 2016 sampai dengan sekarang. Oke, baik. Kemudian sudah hampir 17 tahun ya Bu ya, bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Menyikapi arahan dari pemerintah pusat akan dihapus tenaga honorer di 2023, Bu. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan saya sangat kecewa ya, karena gini loh, kami ini bekerja melayani masyarakat kan Bang. Seharusnya dengan adanya PP tersebut, kami mendengar itu sangat sedih sekali, karena kami berharap selama bekerja ini mungkin kedepannya atau itu rezeki akan berharaplah semua mungkin bisa diangkat menjadi PNS. Seandainya tidak diangkat pun mungkin bisa mengikuti P3K tersebut ya Bang ya. Dan itu dengan mendengar seperti yang tadi mau dihapuskan tenaga honorer, itu sangat kecewa sekali. Sementara mungkin dari kawan-kawan banyak yang mengabdi kepada negara,
untuk melayani masyarakat dengan istilahnya gaji, ya alhamdulillah kita gaji pun tidak pernah telat. Kami pun berbesar hati supaya mungkin kepala daerah kami mau memperjuangkan nasib honorer. Oke, sudah ada komunikasi Bu kepada pemerintah kota Bu terkait hal tersebut Bu? Curhat-curhat dari tenaga honorer beliau sampaikan kepada pemerintah kota? Kami belum ada curhat, cuman kan gini Bang, di Pemko itu tenaga honorer terbagi dari dua tuh. Saya termasuk PTT, pegawai kontrak. Oke. Pegawai kontrak itu langsung digaji oleh Pemko. Selama berapa tahun itu Bu? Kalau menjadi pegawai kontraknya itu udah lama juga sih. Kontraknya itu berapa tahun dia Bu? Setahun sekali kita teken kontrak, Pak. Oke. Jumlah tenaga honorer di tempat Anda bekerja berapa jumlahnya? Kalau tenaga honorer di tempat kami, kalau untuk PTT-nya 4 orang, THL-nya 3 orang. Oke, dan itu intens melakukan pelayanan kepada masyarakat seperti itu? Iya, betul. Kami memang diletakkan di pelayanan Bang, tapi untuk di pembagian pembangunan. Oke, harapan Anda seperti apa Bu Vera kepada pemerintah? Harapan untuk kedepannya mudah-mudahan ada pencerahan lah bagi kami. Jangan sampai misalnya seperti saya kan, saya juga usia udah 41 tahun. Kalau memang ada pengangkatan untuk P3K itu pun jalurnya mungkin harus mengikuti tes ya Bang ya? Iya. Yang saya pertanyakan istilahnya kami ini udah mengabdi istilahnya. Seandainya kita kan umur 41 tahun ini kadang-kadang kita di zaman yang canggih ini istilahnya kan kita memakai chat ya Bang ya untuk P3K itu. Seandainya kita maklum kita juga manusia mungkin pendidikan pun kita kadang-kadang kalau udah usia mulai senja kita pun udah tidak maksudnya untuk mengisi pelajaran itu kan agak ada lupa-lupanya. Oke. Seandainya kita mengikuti tapi kita tidak lolos itu gimana? Apakah kita ikut kembali atau gimana? Itu kan menjadi pertanyaan kami. Oke, secara sederhana jika nantinya pemerintah menetapkan harus ada seleksi khusus jika ingin masuk kepada P3K, dari Anda pribadi pun juga agak kesulitan seperti itu untuk mengikuti tes tersebut. Iya, itu sangat sulit Bang. Maksud saya kita lihatlah TMT kerja pegawai honor tersebut atau mungkin ada prioritas. Oke. Bu Herna, mau dijawab barangkali Bu, akan adakah mekanisme sepertinya saya mendengar Pak Cahyokumolo mengatakan bahwa jika nantinya tenaga honorer ingin menempuh atau ingin masuk kepada pemerintah melewati seleksi tes seperti P3K, bagaimana menyikapi tenaga honorer yang sudah bekerja puluhan tahun, kemudian juga umurnya sudah 40, kemudian tidak mungkin untuk mengikuti tes lagi lah seperti itu, lupa-lupa pelajaran dan sebagainya. Bagaimana ini? Ya kalau dari di kami sih belum ada arahan apa-apa ya, Mbak. Jadi kalau berpedoman kepada PP itu emang ya prosedur pengadaannya seperti itu gitu, memang ada tes gitu. Jadi kalau ada kebijakan lain kami belum tahu. Kemudian nasibnya para tenaga honorer ini nanti yang udah mengabdi sekitar puluhan tahun, belasan tahun dan sebagainya. Iya itu tadi. Kami dari BKD sih belum tahu. Belum tahu juga. Kebijakan apa yang mau diambil nanti gitu. Oke, Pak Alvendri, belum ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi saat ini. Saya rasanya agak takut kalau terlepas ucapan kurang baik dari lisan saya, itu makanya saya istighfar. Ngapain sih kalian sebenarnya di sana gitu? Kalian di negara loh, rakyat uang pajak loh. Dengan enak, kami nggak belum bisa ngomong apa ya. Undang-undangnya udah jelas, Anda tuh bekerja lalu melaksanakan, buat rumusan. Ya kapan gubernur mau mikir apalagi begini? Ya nggak mungkin lah. Hadirnya kita sebagai staf sudah menyiapkan ini, Bapak Gubernur, ini aturan undang-undang. Ya, ini telaah kami, Undang-Undang 5 2014 melahirkan 2 peraturan pemerintah, lalu di dalam turunannya ada produk undang-undang berikutnya ada telaah
peraturan perundang-undangan, ada rekomendasi, ada catatan. Nanti keputusan gubernur akan bekerjasama dengan legislatif, bahan dari eksekutif. Tentu ada yang namanya rapat lintas koordinasi OPD, ya. Ini ada undang-undang ini, konsekuensinya ada ini. Kalau jawaban ibu kita dari Pemda, kami tidak tahu, kami belum memiliki. Justru ini bumerang loh, saya bilang. Jadi saya bilang kok diantar, mestinya saya harus berhadapan sama Sekda, saya bilang. Ya. Apa rekomendasi Anda kemudian Pak, melihat tidak ada persiapan, belum ada persiapan sampai saat ini yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? Ini bom waktu, Mas. Ini bom waktu, Bang. Ini bom waktu. Kenapa dibiarkan bom waktu ini? 2018 sampai 2023. Ngapain nanti selama ini sampai 2022? Tidur. Disumpah rakyat nanti loh. Oke, Pak Alfendri, kemudian bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, belasan puluhan tahun mengabdi pemerintah provinsi ini dia, makanya saya bilang, saya orang yang bedak-bedak ngelihat masalah itu, kalau bahasa Betawinya gedek banget di gua gitu. Kalau bahasa orang Melayunya sumpah serapah saya ini. Ya. Jadi ini yang harus dipikirkan. Makanya ini sudah menggeliti hati nurani kemanusiaan kita. Mestinya makanya kita harus bikin ada istilah downgrade. Ya, terpaksa grade terbawah harus kita pakai, menyelamatkan nyawa orang loh. Berdosa zolim kita, pemimpin zolim, dituntut di yaumil akhir sih Pak. Ya, saya ini pendosa juga sih bro. Tapi saya tahu bagaimana harus menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita kan nggak ada manusia yang tak luput dari perbuatan dosa. Ini manusia ini mati dia. Saya mau bertanggung jawab. Pemimpin Umar bin Khattab aja harus membawa setumpuk gandum kok. Oke, jangka pendek apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah provinsi? Nah, skenario skemanya ini mari kita sudah meneliti pada wilayah hati nurani. Tentunya ini juga selama ini kan ilegal. Uang itu dibayarkan kok, dibayarkan. Saya tanya sama ibu kita, kan dibayarkan ya kan Bu? Honorer? Tetap dibayarkan. Tapi itu uang ilegal bro. Jadi bang, itu uang ilegal yang harus kita resmikan jadi legal. Akhirnya tidak jadi temuan. Selama ini kan tutup mata saja nih. Audit BPK, audit BPKP, ya, ditutup matakan saja. Kalau dibuka itu secara eksplisit, itu kerugian keuangan negara. KPK bisa kita adukan. Terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan keuangan negara. Itu clear. Tapi selama ini kan kita tutup mata nih, karena ini masalah periuk nasi orang, perut orang, nasib orang. Jadi apa yang paling tersingkat adalah menyusun. Nah, ini saya sarankan segera pemerintah daerah bukannya sekedar data, tapi juga sudah menyusun breakdown polisi briefnya, ya, polisi, ya, menurunkan kebijakan-kebijakan, lalu dibikinkan matriksnya, ya, disusun dan didesain sedemikian rupa algoritma untuk menghitung langkah-langkah strategis. Ini Anda bekerja, jadi bukan datang kantor, masuk kantor fingerprint, nunggu jam pulang, ngopi-ngopi gosip-gosip, ya, makan siang, ya, selesai, nanti nunggu jam pulang, fingerprint lagi. Bukan itu tugas PNS. Ya, itu saya luruskan ini. Ya, tugas kita banyak, kerjaan kita menumpuk, jangan dibiarkan dan jangan dilalai-lalaikan. Karena bagaimanapun nanti konsekuensinya adalah kepada pimpinan kita, Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur. Kasihan mereka. Artinya staf tidak bekerja. Langkah singkat, langkah strategis, data, siapkan skenario plan, ya, ambil kebijakan terburuk dari yang terburuknya, lalu diarsir mana wilayah yang paling kecil resikonya. Ya, jadi pemerintah, Pak Gubernur senang ternyata anak buah saya bekerja, membantu saya menyelamatkan 7.000 pegawai honorer yang selama ini ilegal keuangannya mulai disusun. Tinggal menghadap pada pemerintah. Kok ini kan hanya perubahan nama saja, tapi lebih menyelamatkan harkat dan martabat manusia yang bekerja di honorer. Tidak dibayar 1.200.000, tidak dibayar 300.000 hari ini. Beli minyak goreng aja, kita sudah tahu berapa harganya per liternya. Kalau ini diselesaikan dengan baik, dengan seksama, dalam waktu yang tempo sesingkat-singkatnya, saya yakin ini selesai. Nah, inilah solusi saya bilang. Mari kita duduk, kita brainstorming, kita carikan alternatif, lalu kita bagaimana mengupayakan ini bayar selamat, harkat, martabat, honorer terselamatkan, dilegalkan uang yang salah selama ini, ya,
Itu kan uang kita tahu, terus tetap dibayarkan honorer, tinggal dirubah nama. Ini kan cuma perubahan nomenklatur. Oke, baik. Oke, gitu. Itu tadi rekomendasi dari Pak Alfendri, Bu Herna selaku pengamat kebijakan publik. Mungkin saya ambil satu contoh. Tadi sudah kita dengarkan pernyataan dari pelayanan publik lah ya. Kalau misalnya kita ambil contoh tentang tenaga guru honorer juga. Data dari Dapodik Kemendikbud, jumlah honorer 704.000 orang. Pada 2021 sebanyak 253.000 lulus P3K atau hanya sekitar 30% dari kuota yang dibutuhkan. Itu tenaga honorer. Kemudian nantinya dari jumlah 1,2 juta itu hanya terpenuhi 30%. Artinya kan kita kekurangan guru. Ya. Sedangkan tenaga guru honorer kita lumayan banyak tentunya di beberapa provinsi. Menyikapi hal itu seperti apa, Bu? Ya itu tadi, kalau mengikuti prosedur pengadaan, ya begitulah, kita mengusulkan 1.000 lebih yang yang disetujui itu 500 dan yang lulus akhirnya sekian gitu kan. Jadi itu udah kalau mengikuti prosedur gitu. Jadi kalau seandainya nanti ada kebijakan yang lain, ya mungkin lebih bisa lebih menampung yang banyak itu gitu. Tapi bisa dipastikan bahwa nantinya tidak hanya sektor pelayanan publik yang akan terganggu, tetapi juga sektor kesehatan, kemudian pendidikan yang paling krusial juga akan terganggu ya Bu ya. Kita jeda terlebih dahulu saudara, tetap di program Mito. News. Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. News Reportase mengurai sebuah permasalahan berdasarkan fakta di lapangan, lengkap, tajam, berimbang. YouTube mendiskusikan isu-isu yang jadi polemik di masyarakat, menghadirkan narasumber yang kompeten, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, melahirkan ide dan solusi, menambah wawasan Anda. Kami menyediakan 1 kursi kosong khusus untuk Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Dan penghidupan yang layak, sandang, papan, pangan, kan gitu. Jadi harus ada proteksi, seperti itu. Mahajana mengenal sisi kehidupan makhluk sosial, mengetahui asal-usul, alasan mereka berkumpul dalam semua komunitas. Sahabat Mahajana, jangan lupa saksikan Mahajana setiap hari Jumat pukul 9 di Official UTV. News Weekend. Referensi liburan akhir pekan Anda ada di sini. Mau melancong ke tempat-tempat wisata, jalan-jalan atau sekedar kongko bersama teman dan keluarga. Tetap saksikan News Weekend edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pukul 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Official UTV. YouCast, ngobrol santai, mengulik lebih dalam sisi kehidupan seseorang, menghadirkan kisah-kisah yang menginspirasi. Membuat dan menciptakan perubahan-perubahan. Bekerja dengan ikhlas. Ikhlas ya kayak itu. Ikhlas yang paling pertama itu kayak gitu nggak pernah kayak udahlah kok bisa. Enggak ada. Ya, Pak? Malah senyum tertawa aja. Oh gitu, iya. Tetap saksikan YouCast setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. YouTube, informasi dalam format top 5 yang akan menambah wawasan Anda tentang hal-hal unik, menarik, ironik, dan mengejutkan di berbagai penjuru dunia. Lalu mau tahu negara mana saja yang masuk dalam kategori terkaya? Tunku Abdul Rahman. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi. Ulasan TV terdekat dan terpercaya.
Memasuki segmen terakhir di program YouTube Tenaga Honorer Riwayat Mukini. Saya ingin ke Bu Herna Rosita. Terakhir Bu, tolong tegaskan kepada masyarakat ke depan menyikapi penghapusan tenaga honorer pada 2023. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi? Jelaskan saja kondisinya saat ini sekarang. Iya, itu tadi kembali lagi kalau kami melakukan pendataan sesuai sama aturan, sesuai ABK, dan kalau secara keluhan-keluhan yang disampaikan mungkin memang kami juga berusaha gitu ya, berusaha untuk memperjuangkan nasib orang gitu ya, bukan seenaknya juga kita mau bertindak gitu. Jadi kalau sekarang belum bisa dipastikan kebijakan apa yang diambil karena itu mungkin masih dalam proses pengerjaan gitu. Oke, masih dalam proses pengerjaan. Belum bisa dipastikan oleh pemerintah provinsi bahwa mekanisme Allah yang akan bisa ditempuh oleh tenaga honorer jika nantinya mereka 2023 dipangkas semuanya. Belum ada mekanisme itu? Belum ada. Oke, Pak Alfiantri, tolong tegaskan kepada publik, terutama pemerintah provinsi di bawah Pak Gubernur, apa jangka pendek dan jangka panjang yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi menyikapi hal ini? Kan tadi belum ada mekanisme khusus yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk menyikapi penghapusan tenaga honorer ini. Ya, jadi gini Bang Fahri, tentunya jangan kita dibiasakan kerja di ujung waktu. Tentu kita akan banyak berbuat yang salah karena kita telah menyalah. Jadi daripada itu, maka ini harus diselamatkan dengan cepat. Tolong OPD dan sebagai perangkat daerah bantu Bapak Gubernur, bantu agenda reformasi birokrasi nasional, bantu Bapak Presiden, tolong dibantu semuanya untuk menyelamatkan Indonesia lebih baik. Semuanya punya resiko, semuanya punya resistensi, semuanya memiliki situasi dan kondisinya. Sama halnya pandemi COVID, gak ada yang mau satupun di dunia ini, tapi kita harus siap menghadapi. Ternyata bencana itu ada. Saya anggap ini bukan bencana besar ya, tidak terlalu besar, cuman harus dihitung ya. Kita tidak sedang menghadapi dalam situasi yang amat sangat luar biasa status keadaannya, tapi ini juga harus dipikirkan karena ini adalah menyangkut nyawa orang, menyangkut kebahagiaan orang, ya. Tentu harus ada skema kerja, ya OPD terkait, ya nanti harus dilakukan rapat koordinasi cepat dan siapkan semua alternatifnya. Saya siap bantu. Kita siap membangun Kepri lebih baik. Apa juga kita bagian dari sebuah sejarah ya, perjuangan pembentukan provinsi Kepri. Saya juga tidak terlepas dari peristiwa itu dan saya punya tanggung jawab moral. Dan saya juga mengabdikan diri di perguruan tinggi, ya, yang milik negara. Tidak ada alasan saya tidak membantu Pemda. Mari kita breakdown sama-sama, konsultasi sama-sama, lalu cari alternatif. Hitung, dilihat dalam aspek ekonomi, aspek kesejahteraan, dampak sosial. Ini kita hitung semuanya. Ini yang akan kita serahkan kembali. Kan jangan pemerintah pusat juga bukan seenaknya saja gitu ya. Ini tanggung jawab Pemda saja, ini selesaikan oleh Pemda. Halo, Anda sudah beraturan nih, spiritnya jelas. 8 area perubahan sudah disiapkan, zona integritas sudah disiapkan. Ini ada persoalan. Ini apa langkahnya? Kami sudah data, siapkan skema dan skenario-nya, mana yang terbaik. Nah, yang harus dipikirkan jangka pendek. Bapak Ibu yang ada di OPD, angkat daerah, memikirkan itu dalam bentuk matriks kerjanya, lalu rekomendasinya, lalu opsi-opsinya. Ya, diantar bersama Bapak Gubernur, disahkan bersama DPRD, situasi ini bisa menjadi darurat bencana kemanusiaan apabila diabaikan. Nah, tentu upaya politik ini, tapi diingatkan jangan setelah ini ada lagi main pintu belakang. Hentikan. Jadi sudah lengkap data oleh teman-teman dari BKD dan aparatur yang mengelola SDM di Kepri. Jangan dibuka lagi, yang 7.000 di clock kunci, nggak ada lagi. Ini dikirim ke atas. Kalaupun nanti diarsir, diverifikasi ataupun namanya, ini tidak mengabaikan hak-hak kemanusiaan. Tentu negara kita ada 247 juta. Jumlah APBN kita ya lebih kurang sekitar 3.000 triliun. Tentu kalau ini dioptimalkan dan dipaksa manusia-manusia ini bekerja keras, berpikir hemat untuk bagaimana menselaraskan keselamatan kemanusiaan kita dalam rangka
hal-hal yang lebih spesifik saya pikir ini bisa diselamatkan. Ya, jadi harus ada tergantung goodwill oleh pemerintah daerah untuk menjaga apa yang diteriakkan oleh teman-teman honorer. Selama ini main belakang kita hapuskan, selama ini ilegal kita legalkan, ya. Selama ini yang salah kita luruskan. Jadi insya Allah ini selesai. Cuma masalah metode, masalah cara, masalah sistematika. Ayo kita sama-sama. Iya, kurang lebih setahun lagi, 2023. Jangan dibiarkan kerja kasib, kerja di ujung waktu. Tidak ada yang baik ketika sesuatu yang tidak diawali dengan baik untuk mengharap yang terbaik ketika salah mulai bekerjanya. Iya, 7.000 orang menggantungkan hidupnya pada pemerintah provinsi. Itu baru pemerintah provinsi ya Pak ya? Belum kabupaten kota lagi. Yang ada di provinsi Kepri khususnya. Kita mengharapkan ada mekanisme khusus nantinya yang akan dibuat oleh pemerintah provinsi untuk menyikapi hal tersebut. Bapak Ibu terima kasih atas waktu. Sebelum saya closing, cuma satu saya ingatkan, jangan jadi sebagai alat politik 7.000 ini untuk pemilu 2024. Itu saya ingatkan. Catatan ya Pak ya? Bapak Ibu terima kasih atas waktu Anda untuk program YouTube. Itulah wawancara kami dengan Kabid Pengadaan DKD dan Kopri Provinsi Kepri, Herna Rosita. Kemudian juga pengamat kebijakan publik Umrah Alfiandri, dan terhubung tadi melalui via Zoom Bu Vera selaku tenaga honorer di Pemkot Tanjung Pinang. Kita mengharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus dilakukan oleh aparatur sipil negara, dapat terus dilakukan secara maksimal dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Saksikan YouTube edisi selanjutnya, dan saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri di hadapan Anda. Salam sehat, sampai jumpa.